Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Sudaryono Channel. Kali ini saya berada di Museum Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak terletak di Desa Kauman, Demak, Jawa Tengah. Masjid ini dibangun oleh Raden Patah, Sultan Demak pertama dan Wali Songo yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa pada abad 15. Dulu masjid ini menjadi tempat berkumpulnya para wali. Raden Patah merancang Masjid Demak dengan Condro Sengkolo Bulus yang diletakkan di atas dinding dalam. Ini merupakan Candra Sengkolo Memet dengan arti Sariro Sunyi Kiblat Gusti yang bermakna tahun 1401 Saka. Atap masjid bersusun tiga berbentuk segitiga sama kaki, mirip dengan para umat Hindu. Ini adalah wujud akulturasi budaya sekaligus melambangkan tingkatan orang Islam, yaitu mukmin, muslim, dan muhsin. Masjid Agung Demak mempunyai bangunan induk dan serambi. Bangunan induk memiliki 4 tiang utama yang disebut Sokoguru dengan tinggi sekitar 17 meter. Ada 4 soko total berupa tiang utama penyangga, kerangka atap masjid yang bersusun 3. Masing-masing Sokoguru memiliki tinggi 1630 cm. Formasi tata letak 4 Sokoguru dipancangkan pada 4 penjuru mata angin. Di barat laut didirikan Sunan Bonang, di barat daya karya Sunan Gunung Jati, di bagian tenggara buatan Sunan Ampel, dan di timur laut karya Sunan Kalijaga. Masyarakat menamakan tiang buatan Sunan Kalijaga ini sebagai Soko Tatal. Soko alias tiang ini terbuat dari serpian-serpian kayu atau tatal yang direkatkan satu dengan lainnya sehingga membentuk tiang. Masyarakat menyebut tiang ini sebagai karomah Sunan Kalijaga. Konon Sunan Kalijaga datang terlambat saat pembangunan Masjid Demak. Para wali yang lain bahkan telah selesai mengerjakan bagian masing-masing, sehingga bahan bangunan tinggal sisa-sisa saja. Namun Sunan Kalijaga ternyata tidak kurang akal. Ia mengumpulkan sisa-sisa potongan kayu atau tatal, lalu disusun dan diikat menjadi soko yang kokoh dan sama kuat dengan yang lainnya. Jadilah soko tatal itu karya daur ulang dari sisa-sisa kayu. Soko tatal ini bisa Anda lihat langsung ketika Anda mengunjungi Masjid Agung Demak dengan cara menaiki tangga yang lumayan tinggi. Konon ceritanya Sunan Kalijogo berhasil menyelesaikan tugasnya membuat tiang Sokoguru yang dibuat dari tatal. Tiang dari tatal tersebut menyimpan banyak makna. Selain menyimbolkan kesaktian dari Sunan Kalijaga, jika dilihat dari dimensi kesaktian spiritual, juga menggambarkan kreativitas dari Sunan Kalijaga yang memang dikenal memiliki cita rasa seni yang tinggi. Selain itu, ada juga yang menafsiri bahwa soko tatal tersebut memiliki makna akan persatuan umat Islam dan kerukunan antar umat beragama. Pembuatan Masjid Demak pada saat itu tidak selesai-selesai karena luasnya atap masjid. Hal ini disinyalir karena penduduk setempat masih belum terbiasa membuat bangunan yang konstruksinya terbuat dari kayu yang begitu besar. Sehingga kemudian Raden Patah mendatangkan orang Cina yang memiliki keahlian membuat kapal dari pelabuhan Semarang. Nah, salah satu teknik yang orang Cina lakukan untuk menyelesaikan bangunan masjid ini adalah dengan membuat tiang dari tatal. Itulah alasan mengapa konstruksi tiang tatal di Masjid Demak tersebut sangat mirip dengan teknik penyambungan kayu pada tiang-tiang kapal Jung dari Cina. Bahan-bahan yang digunakan pun ada kesamaan dengan bahan yang digunakan pada kelenteng Talang di Cirebon, Jawa Barat.
Sunan Kalijaga membuat tiang itu menggunakan tatalan kayu atau serpian yang kemudian diikat dan dirangkai hingga membentuk tiang besar panjang, sama dengan tiang-tiang wali yang lainnya. Hingga kini tiang buatan Sunan Kalijaga di Masjid Agung Demak itu masih untuk kelestariannya sesuai dengan fungsinya sebagai penyangga utama masjid bersama 3 tiang utama lainnya. Menurut cerita yang berkembang hingga saat ini, tiang ini dibuat oleh Sunan Kalijaga. Masyarakat menyebut tiang ini sebagai wujud karomah Sunan Kalijaga. Banyak yang percaya Sunan Kalijaga membuat soko ini dengan kekuatan yang tidak biasa. Namun soal soko tatal tersebut banyak versi yang berkembang. Yang jelas, tiang penyangga yang berdiri di bagian timur laut itu terbuat dari pecahan-pecahan kayu. Meski terbuat dari serpian kayu, satu tiang ini masih kokoh sama dengan tiang-tiang yang lainnya. Masjid Agung Demak memiliki simbol arsitektur tradisional khas Indonesia dan memiliki berbagai makna di tiap bagian arsitekturnya. Seperti halnya pada atap masjid yang memiliki bentuk atap berundak 3 yang memiliki makna berupa gambaran akidah Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Juga sebagai wujud Masjid Agung Demak adalah akulturasi budaya dengan agama Hindu. Khusus untuk soko tatal yang dibuat oleh Sunan Kalijaga, dulu masyarakat yang berkunjung ke Masjid Agung Demak bisa melihatnya secara langsung. Namun, demi alasan keamanan, saat ini tidak diperbolehkan lagi. Gimana Pak itu? Tamu-tamu khusus. Tamu-tamu khusus Pak ya? Dulu Itu pernah dibuka untuk umum tapi dicuili terus. Diambil itu Mas. diambil ya? Ambil kayunya, lama-lama kan habis. Habis itu bayar. Tamu khusus saja Pak ya? Iya. Terus kalau di atas baca apa biasanya Pak? Fatihah ya jelas. Udah Terus biasa. itu. Syukurlah, itu kan Gus Miftah bisa lihat kekuasaan ya dari Allah melalui para wali. Ya. Para wali Pak ya? Ya. Ya, toh? Pak itu memang tiap hari atau kan hanya tamu khusus saja? Enggak ada. Enggak ada jadwal. Tidak ada jadwal Pak. Ini hari ini jadwal khusus ini. Karena wasilah dengan saya itu. Istimewa alumni. Kita layani. Kita layani. Kalau tamunya mau buka. Kalau ini kok sajane aku kajeng Masjid Agung Demak yang berdiri sejak abad ke-15 yang dibangun oleh Sultan pertama dari Kesultanan Demak bernama Raden Patah bersama dengan Wali Songo. Hal ini membuat masjid ini masuk dalam jajaran masjid tertua di negara Indonesia.
Masih di lokasi komplek Masjid Agung Demak, terdapat makam Kesultanan Demak. Para pengunjung juga bisa berziarah ke makam di komplek masjid. Di tempat ini ada makam Raden Patah, Raja pertama Demak, Syekh Maulana Maghribi, makam Pati Unus, Raja Demak kedua, dan makam Sultan Trenggono, Raja Demak yang ketiga, dan masih banyak lagi. Berada di Mabarok dengan Sultan Batin Trenggono, yaitu Syekh Alam Akbar III. Kalau gelarnya itu adalah mulai Sultan Patah, ada gelar Syekh Alam Akbar I, Syekh Alam Akbar II itu Sultan Patunus, kemudian Sultan Trenggono dan Syekh Alam III, Syekh Alam Akbar III. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwa kenapa kita tahlilan jadi Kaneman. Kalau disebut Kaneman ini adalah Sultan Trenggono atau Raja ketiga, karena di sana panas. Dan juga kita kalau di sana terlalu lama mungkin nanti nggak enak sama jamaah yang lain, karena memang kita buka hanya pada malam Jumat Kliwon untuk umum. Wali Songo adalah masa baktinya 100 tahun atau 1 abad. Nah itulah mungkin orang Papua dulu semuanya ya putri dan ini hanya luasnya Bapak Ibu. Jadi nisan aslinya masih ada. Jadi ini kita tidak bongkar rotong sekitar baru tidak. Jadi ini nisan aslinya masih ada. Masih ada semua. Ini ya? Iya. Jadi ini nisan aslinya masih ada, hanya kita. Ini Raden Patunus itu putra beliau, Panglima Perang atau Senopati Perang. Kalau ini yang paling panjang, ini Babunga atau Brawijaya Abdi Darmo. Atau kalau dalam wayang, Jalan ke sini. Berbagai koleksi bersejarah terkait Masjid Agung Demak serta Kesultanan Demak ada dalam museum di komplek Masjid Agung Demak. Bangunannya memang tidak terlalu besar, hanya sekitar 4x4 meter, tapi cukup untuk memajang aneka lokasi penting seperti benda-benda peninggalan Wali Songo yang bisa dibilang koleksi utama dalam museum ini. Peninggalan Wali Songo yang begitu populer di museum adalah bagian-bagian dari Sokoguru yang asli. Sokoguru sendiri merupakan tiang utama Masjid Agung Demak dari 4 Wali Songo, yaitu Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Kalijogo dengan Soko Tatalnya.
Yang lain yang tidak kalah menarik adalah pintu bledek atau pintu petir yang asli buatan Ki Ageng Selo. Dulu pintu bledek menjadi salah satu pintu di Masjid Agung Demak. Dinamakan bledek karena konon pembuat pintu itu bisa menangkal petir, dan pintu kayu jati ini pun dapat berfungsi sebagai penangkal petir.